Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para peserta didik baru. Hari ini adalah hari kedua MPLS kita bersama Ibu Marningsi dengan tema yaitu wawasan Wiyata Mandala. Semoga MPLS ini berjalan dengan lancar. Amin. Tetap semangat dan patuhi protokol kesehatan. Pada kesempatan ini, Ibu akan menjelaskan tentang wawasan Wiyata Mandala, yang dimana wawasan Wiyata Mandala ini adalah dalam rangka menciptakan tujuan pendidikan nasional dan iklim belajar mengajar yang dapat menumbuhkan percaya diri dan budaya di kalangan masyarakat. Perlu terus dikembangkan agar tumbuh sikap dan perilaku kreatif, inovatif, dan keinginan untuk maju. Poin kedua, kita akan membahas tentang arti dan makna dari wawasan Wiyata Mandala. Secara harfiah, kata wawasan mengandung arti pandangan, penglihatan, tinjauan, atau tanggapan indrawi. Lebih luas, dapat diartikan suatu pandangan atau sikap mendalam terhadap hakikat. Berdasarkan pengertian bahwa wawasan Wiyata Mandala adalah suatu pandangan atau tinjauan mengenai lingkungan pendidikan, pengajaran, maka wawasan Wiyata Mandala mempunyai makna yang sangat dalam dan strategis. Kata Wiyata Mandala terdiri dari dua bagian kata, yaitu wiyata dan mandala. Kata wiyata mempunyai arti pelajaran atau pendidikan, sedangkan mandala mengandung arti bulatan, lingkaran, lingkungan, atau daerah atau kawasan. Jadi kata Wiyata Mandala mengandung arti lingkungan pendidikan pengajaran. Dengan demikian wawasan Wiyata Mandala diartikan sebagai suatu pandangan atau tinjauan mengenai lingkungan pendidikan. Berdasarkan pokok pengertian tersebut, maka wawasan Wiyata Mandala adalah cara pandang kalangan pendidikan pada umumnya dan perangkat atau warga sekolah pada khususnya tentang keberadaan sekolah sebagai pengemban tugas pendidikan di tengah lingkungan masyarakat. Makna itu menuntut sekolah untuk pertama, memiliki sarana dan prasarana yang cukup, memiliki tenaga edukatif berpribadi teladan, terampil, dan berpengalaman. Terciptanya lingkungan aman, bersih, tertib, indah, sehat, sejuk, dan segar. Tumbuhnya partisipasi, kerjasama, dan dukungan masyarakat. Adanya hubungan harmonis secara timbal balik antara orang tua dengan para warga sekolah. Tercapainya disiplin para warga sekolah, mentaati segala peraturan dan tata tertib sekolah. Adanya hubungan kekeluargaan para warga sekolah yang akrab dan harmonis, dan tumbuh semangat peserta didik untuk lebih baik. Sekolah sebagai tempat penyelenggara proses belajar, mengajar, menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai, iptek, keterampilan, dan wawasan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Keadaan fisik sekolah perlu dirawat dan dijaga dengan baik serta digunakan sesuai dengan fungsinya. Siswa dapat merawat dan menjaganya dengan berpedoman pada prinsip 5K, yaitu kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan, dan kenyamanan. Sekolah pada dasarnya mempunyai fungsi dan tugas menyelenggarakan proses pendidikan secara terencana, tertib, dan teratur. Sekolah juga dapat dipandang sebagai masyarakat belajar yang utuh dan bulat yang memiliki kepribadian tersendiri. Nomor 4, kita akan membahas tentang sekolah sebagai lingkungan pendidikan. Dikarenakan sekolah sebagai Wiyata Mandala atau lingkungan pendidikan, maka sekolah tidak boleh digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang memiliki tujuan yang bertentangan dengan tujuan pendidikan sekolah. Oleh karena itu, sudah sewajarnya kita mempunyai kewajiban moral untuk senantiasa menjunjung tinggi nama baik sekolah, menghormati sekolah, serta menjaga dan melindungi sekolah dari segala macam unsur yang dapat mengganggu proses pendidikan. Di sini diperlukan kemanunggalan, persatuan, dan kesatuan warga sekolah. Untuk itu,
itu, maka peran aktif siswa dan guru dalam proses belajar mengajar sangat diperlukan. Tugas guru dan siswa adalah menciptakan suasana kelas sedemikian rupa sehingga terjadi interaksi yang mendorong para siswa untuk belajar interaktif. Dalam hal ini, yang mendapat perhatian adalah yang pertama, bentuk pengaturan perabot sesuai dengan situasi kelas, jumlah kelompok dalam kelas, dan jumlah siswa dalam kelas. Keaktifan siswa dapat diciptakan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, siswa ikut serta aktif dalam pelajaran, sikap positif, menggunakan kesempatan baik dan dalam mengambil keputusan, sikap guru yang positif dalam mengambil keputusan. Kondisi yang mendukung kegiatan wawasan Wiyata Mandala adalah yang pertama, menaati tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah disusun secara operasional untuk mengatur tingkah laku dan sikap siswa. Hormat dan taat pada guru. Guru memiliki tugas profesional yaitu mendidik dalam rangka mengembangkan keterampilan. Tugas berat guru adalah tugas kemasyarakatan, yaitu ikut serta mengembangkan terbentuknya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga itu kerjasama antara warga sekolah. Poin yang kelima adalah ketahanan sekolah dalam wawasan Wiyata Mandala. Ketahanan sekolah adalah suatu kondisi dinamis yang berisi kemampuan dan ketangguhan dalam menghadapi tantangan dan hambatan yang timbul dari dalam dan luar sekolah, yang langsung ataupun tidak langsung dapat mengganggu proses belajar mengajar. Kondisi dinamik yang dimaksud adalah suatu keadaan yang menunjukkan adanya kekuatan positif yang sumbernya antara lain dari siswa yang aktif. Untuk menciptakan ketahanan sekolah, maka perlu diciptakan adalah pertama, mentaati dan memenuhi tata tertib sekolah, menjaga nama baik diri sendiri, orang tua, keluarga, dan sekolah. Yang ketiga yaitu menghormati kepala sekolah, guru, dan karyawan. Nomor 4, belajar keras, teratur, dan terencana. Melaksanakan upacara bendera dengan tertib, disiplin, hikmat, dan penuh kesungguhan. Dan memelihara 7K. Poin terakhir adalah penutup. Seperti telah diuraikan di atas, bahwa wawasan Wiyata Mandala diartikan sebagai suatu pandangan atau tinjauan mengenai lingkungan pendidikan. Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan secara ideal harus mempunyai kelengkapan yang memadai, suasana kondusif dan dinamis, dukungan dan partisipasi keluarga, masyarakat, dan pemerintah yang lebih positif juga sangat diperlukan. Di samping itu, semua komponen harus memiliki rasa memiliki dan rasa tanggung jawab terhadap terpeliharanya dan terbinanya lembaga pendidikan sehingga terjamin kelancaran proses belajar mengajar yang mendukung masukan yang diharapkan. Oke, cukup sampai di sini materi kita hari ini ya, tentang wawasan Wiyata Mandala. Semoga dengan pelajaran hari ini kalian bisa mengambil kesimpulan apa itu wawasan Wiyata Mandala. Cukup sekian dari Ibu dan terima kasih.